Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu dengan Frankie Bunse. Ini kita mau belajar bersama tentang Anteng Putri on the rock. Jadi bagaimana caranya bisa membuat Anteng Putri on the rock dan kesan alaminya muncul, lalu juga mendapatkan prestasi di kontes. Ini kebetulan bahan koleksi saya. Berbicara yang pertama tentang waktu. Ternyata Bunse itu memang ujiannya waktu, teman-teman. Nah, dipikir terus kesuwen, makanya ditinggal ngopi wae. Bunse ini usianya sudah 10 tahun, teman-teman. Terlihat kesannya alami, kesan tuanya dapat, alaminya dapat. Nah, yang pertama yang perlu kita kaji di dalam membuat Bunse, khususnya Anteng Putri on the rock, adalah penempatan dan pemilihan batu. Berbicara tentang pemilihan batu ya, karena ini konsepnya on the rock. Batu itu sesuai dengan selera teman-teman sendiri. Mau yang bolong-bolongnya banyak boleh, mau yang bolongnya sedikit boleh, itu tergantung selera. Yang perlu dipertimbangkan adalah kekuatan batu tersebut ketika dicengkram sama akar. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, apakah batu tersebut harus ujungnya lancip? Tidak harus, itu selera dari teman-teman sendiri. Kebetulan di sini ujungnya lancip, tapi itu tidak menjadi patokan. Boleh ujungnya yang di atas yang lancip, boleh yang besar di bawah kesannya kayak tebing, itu boleh. Tapi itu tidak harus menjadi tuntutan untuk konsep Bunse modern saat ini. Kadang teman-teman juga ada yang membuat yang besar justru di atas, yang di bawah kecil. Yang menjadi catatan hanya ketika pohon ini mau diangkat, mau dibawa untuk kontes dan sebagainya, apakah kekuatannya cukup dipertimbangkan. Bisa dilapisi, yang bawah dilapisi semen macam-macam. Nah, itu selera, saya pikir itu selera saja, tidak masalah. Nah, boleh yang atas kecil, boleh yang bawah yang kecil, itu tergantung selera. Termasuk yang perlu diperhatikan adalah keamanan dari pohon ini ketika membawa kemana untuk kontes dan untuk sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah bentuk. Apakah bentuknya, penempatan pohonnya itu harus di atas, ataukah harus di tengah, ataukah harus di bawah? Itu juga tidak ada keharusan. Kalau yang selera pohonnya di atas, akarnya yang menjuntai ke bawah, lalu modelnya begini, ya tidak masalah. Yang penting keserasian, karena di penjurian itu ada kolom tentang keserasian. Pas kebetulan ini adalah pohonnya ini di tengah. Boleh juga pohonnya di tengah. Apakah di tengah itu mahkotanya harus lebih tinggi daripada ujung batu? Tidak ada keharusan. Mahkotanya boleh di bawah kalau pohonnya selenting. Mahkotanya boleh di atas kalau kesan batunya ini lebih kecil. Nah, itu juga boleh dan selera. Kalau ini pas kebetulan hampir rata, tidak masalah juga. Namun yang menjadi catatan kita adalah, kalau kita membuat konsep on the rock, yang perlu menjadi catatan kalau bisa batunya jangan sampai pecah. Nah, bagaimana caranya batunya supaya tidak pecah? Nanti kalau ini sudah terkesan nempel di sini, teman-teman, ini dulu ditutup dulu pakai pembungkus ya, boleh kain, boleh terpal, boleh talang, nggak masalah. Nah, ini kalau sudah mengekat, tapi jangan sampai mengekat yang ini pertumbuhannya agak besar nempel sekali begitu, enggak. Yang penting hanya nempel sedikit, lalu dipotong bonsainya, dibuat tahapan. Kenapa begitu? Karena Anteng Putri bisa membengkak. Kalau membuat cabang perantingan seperti ini, Anteng Putri bisa membengkak lagi. Jangan sampai ketika ini kontes batunya pecah, kalau bisa diupayakan. Kalau nunggu besar dulu, nempelnya sangat keras, nah nanti kalau dibuat perantingan tentu batunya berbahaya, bisa pecah. Kesan alaminya nanti berkurang. Nah, ada yang juga konsep berikutnya itu, sekarang pohonnya di bawah, batunya agak nonjol ke atas. Pohonnya di bawah agak nyunggi, kalau bahasa Jawanya. Mbuh nyunggi itu bahasa Indonesianya apa ya? Menyunggi. Nah, itu pohonnya di bawah, batunya agak atas dari bawah ke sini. Itu tidak apa-apa juga.
selera. Yang penting keserasiannya dapat gitu. Nah, kebetulan di sini pohonnya meliuk. Apakah pohonnya harus meliuk? Tidak harus. Justru konsep pancing itu kesan naturalnya harus dapat. Boleh lurus-lurus ke atas baru dibuat seperti pohon kecil-kecil begitu, itu tidak masalah juga. Jadi sekali lagi tergantung selera pemilik atau pembuat dari kunci tersebut. Nah, apa nah ya kita misalkan. Lalu berikutnya kesan alami harus ada. Dipertimbangkan supaya ini tidak roboh ketika dibawa pergi kontes. Lumut harus terjaga. Lalu berikutnya adalah yang menjadi kriteria penilaian juri, teman-teman. Akarnya wis nempel tah durung dengan akarnya sudah nempel banget apa belum dengan batunya. Ini jangan sampai kita berangkat kontes, kita pengennya menonjolkan kesan on the rock, tetapi akarnya belum begitu kuat menempel di batu. Nah, tentunya penilaiannya akan rendah. Yang bagus adalah memang kesan alaminya sudah nempel mengerat ke batu, ini yang menjadi pertimbangan. Kebetulan ini jenis Anteng Putri, jadi dari akar tumbuh itu, kalau akar tumbuh dipotong nanti tumbuh tumor-tumor seperti ini, jendol-jendol ada tumornya. Nah, ini kesan alaminya dapat. Nanti kita akan lihat detailnya setelah ini ya. Nanti kita akan lihat detailnya dari video ini. Nah, kalau pancing rata-rata itu potnya memang tipis. Kebetulan ini menggunakan pot cuman 3 cm, teman-teman. Kedalaman pot ini cuma 2 cm. Jadi potnya tipis. Mau dibuat pancing air pakai pot marmer boleh. Kalau ini pot semen juga boleh. Kalau pot keramik ada ndak ya itu boleh juga. Nah, ini teman-teman. Nanti kita akan lihat detailnya. Perantingan di atas ini sudah cukup rapat. Sebenarnya kemarin saya ikutkan kontes hampir 1 tahun ya di Semarang, di Pamnas Goyang Semarang itu masih mendapat predikat merah, teman-teman. Kenapa begitu? Karena ini PR-nya. Perantingan yang bawah ini kurang maksimal. Memang yang paling berat di dalam membuat konsep pohon menjuntai ada juntaian ke bawah. Itu yang paling berat adalah sini karena asupan gizinya banyak ke atas, yang di sini kurang begitu banyak. Apalagi ini sudah di pot tipis dan saya tidak double potnya. Kadang kan kalau ada teman-teman yang pohon kontes kan pot tipis lalu ditaruh di bawahnya itu pot yang lebih besar, jadi potnya double. Kebetulan ini enggak ada double supaya membuat kesan tua, teman-teman. Kalau dia terlalu subur, kesan tuanya nanti kurang begitu maksimal. Jadi kalau membuat kesan tua itu memang PR-nya ya di atas potnya tipis. Jadi lama-kelamaan kesan tuanya akan muncul sendiri seperti yang berbicara saat ini. Kesan tuanya munculnya ya. Oke, begitu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan sebisanya bisa dijawab ya dijawab, yang tidak bisa minta maaf ya, ditulis di kolom komentar. Kebetulan ini pohonnya on the rocks Anteng Putri. Saya lihat jarang ya yang YouTuber yang mengekspos on the rocks Anteng Putri. Lalu berikutnya perawatan berkala, teman-teman. Ini 3 bulan sekali biasanya, tetap setelah di pruning. Kami di komunitas bonsai Kota Ukir biasanya perawatan berkala menggunakan fungisida, obat jamur. Biasanya kami pakai ini, mereknya Diten, warnanya bubuk kuning, teman-teman. Nanti teman-teman terserah pakai apa, seleranya terserah. Ini kami oleskan, kami semprot pakai air lalu kami oleskan begitu. Dibuat seperti apa, dicairkan ya, ditempelkan, nanti nyebar sendiri. Tapi lumutnya biasanya kalau terkena juga biasanya agak rusak lumutnya. Nanti seiringnya waktu berjalan alami akan tumbuh lagi. Lalu setelah itu pakai insektisida. Insektisidanya terserah teman-teman mau pakai merek apa, enggak apa-apa, sesuai selera. Tapi kalau kami tidak cukup kami semprotkan, biasanya juga kami oleskan. Kebetulan ini bubuk, kami campur air sedikit, kami oleskan.
ini. Kalau saya pakai ini, terserah teman-teman. Yang warna biru, terserah teman-teman. Pakai Lanate. Kalau teman-teman mau pakai apa, monggo. Nah, itu perawatan berkala 3 bulan sekali. Sekali lagi, kesan alami, keserasian harus diperhitungkan. Oke, saya akan putar dulu pohon ini supaya teman-teman bisa melihat. Nanti kita akan lihat detailnya lagi. Oke, ikuti terus Raki Bonsai, jangan sampai dilewatkan. Yuk.